Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali ya kita di mata kuliah Sustainable Business Model, yaitu pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan terakhir ya, yaitu pertemuan ke-15. Adapun topik pembahasan kita kali ini yaitu setelah kita sudah membahas berbagai model dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan, kemudian terkait dengan pasar-pasarannya juga dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bisnis berkelanjutan itu sendiri, maka sekarang kita mengarah hal yang terkait dengan penelitian tentang pola model bisnis berkelanjutan. Jadi coba kita ulas ya, kita review kembali terkait dengan beberapa penelitian yang telah ada yang membahas tentang model dari bisnis berkelanjutan ini. Nah, secara tidak langsung nanti bisa memberikan insight baru ya bagi teman-teman. Nanti apakah selama ini bagaimana sebagai evaluator juga, sebagai bahan evaluasi tentang bagaimana pelaksanaan Sustainable Business Model atau bisnis berkelanjutan yang telah dilaksanakan di Indonesia. Dari beberapa contoh yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu ada beberapa UMKM ya, termasuk komunitas yang ada di Jogja, itu mereka sudah melaksanakan dari bisnis berkelanjutan, sehingga dari suatu komunitas pasti butuh yang namanya pengelola ya. Pengelola ataupun peran serta support dari government ya, dari pemerintah itu menjadi support terbaik ya, ataupun itu menjadi sumbangsi terbaik sehingga bisa untuk meningkatkan bagaimana pelaksanaan bisnis itu bisa berlanjut gitu. Jadi tidak hanya sekedar dari person to person ataupun dari pelaku usaha itu sendiri, tetapi adanya peran dari komunitas, pengelola komunitas ataupun pemerintah juga memberikan support system yang baik gitu, bagi pelaksanaan bisnis berkelanjutan atau green business atau sustainable business. Maka sekarang coba kita review, kita ulas dari beberapa penelitian yang sudah menjalankan atau yang sudah mengimplementasikan dari beberapa model bisnis berkelanjutan itu sendiri yang dilaksanakan di Indonesia atau implementasinya di Indonesia. Jadi menurut Sonic Club dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Sirkular Solusi Krisis Bumi ya, bukunya ini sudah disampaikan oleh Sonic Club ya, yaitu Ekonomi Sirkular Solusi Krisis Bumi. Jadi kemarin yang sudah kita bahas adanya ekonomi sirkular itu bagaimana agar sumber daya alam ini tidak cepat untuk habis, sehingga apa yang sudah kita konsumsi bagaimana bisa digunakan kembali sampai dengan sehabis-habisnya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, dari Sonic Craft ini terdapat 5 model bisnis ya teman-teman, ada 5 model bisnis ekonomi sirkular ya, beserta tantangannya, diantaranya kelimanya apa saja. Pertama, model bisnis rantai pasok atau sirkular itu, kemudian yang kedua model bisnis pemulihan dan daur ulang, kemudian yang ketiga model bisnis produk tahan lama, yang keempat model bisnis sewa, dan yang kelima model bisnis produk sebagai jasa. Jadi ini diantaranya beberapa model dari ekonomi sirkular itu sendiri yang sudah diimplementasikan di Indonesia dan juga sudah mendapatkan dampak yang baik juga gitu ya dari evaluasinya. Coba kita lihat. Nah, yang pertama yaitu dari model bisnis rantai pasok itu ya, sirkuler, di mana dalam model bisnis rantai pasok atau sirkuler, konsumen ikut berperan menuntut barang kebutuhan yang berkualitas, durasi pakai yang lama, ramah lingkungan, zero waste, dengan prinsip ekoefisien dan ekoefektif ya, dengan bahan baku yang efektif, menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Jadi bahan baku bukan berarti kemudian mencari bahan baku yang kualitasnya kemudian rendah gitu ya, untuk nanti bisa dijual dengan harga yang tinggi, tidak, tapi tetap menggunakan bahan baku yang berkualitas tentunya, tetapi bagaimana agar bisa dalam prosesnya itu efisien, kemudian efektif juga, sehingga sampai kepada konsumen atau end user itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik.
Nantinya ketika sudah sampai kepada end user, maka konsumennya pun bisa memikirkan bagaimana agar limbah mereka bisa dimanfaatkan kembali. Nah, harapan dari model bisnis sirkular seperti itu, ataupun model bisnis rantai pasok ini ya. Nah, dengan teknologi tentunya tidak bisa dipungkiri peran dari teknologi juga memberikan impact yang baik juga ya teman-teman, tentunya dalam pelaksanaan bisnis yang berkelanjutan ini. Bukan berarti kemudian tanpa teknologi bisnis tidak bisa, tetapi bagaimana agar kita bisa beradaptasi dan juga berinovasi dengan penggunaan teknologi yang ada. Dari segi kemasan, nah tentunya ya, jadi bisa dimulai agar kita bisa ya melaksanakan ataupun masuk dalam model bisnis rantai pasok ini bisa dimulai dari packagingnya atau kemasannya. Mungkin bahan bakunya kita masih menggunakan bahan baku yang lama, dalam artian belum bisa dikategorikan sustain ya. Nah, tapi di sisi lain termasuk usaha kita untuk bisa meningkatkan sumber daya yang ada, yaitu dengan menggunakan packaging ataupun kemasan yang ramah lingkungan. Nah, misalkan yang tadinya masih menggunakan bahan plastik ya, yang sangat sulit untuk diurai, sehingga meminimalisirnya bisa menggunakan dengan packaging yang mudah untuk digunakan kembali, diurai ataupun bisa untuk dengan mudah untuk dimusnahkan gitu ya. Nah, kalaupun misalkan tidak bisa digunakan kembali, maka harus sebisa mungkin yaitu menggunakan bahan-bahan yang cepat untuk diurai ataupun dimusnahkan. Contohnya menggunakan kardus ya, ataupun kertas, nah dan lain sebagainya. Kemudian dan pastinya yaitu dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan. Nah, banyak sekali sekarang dari penelitian-penelitian yang telah ada, mungkin ini untuk menjadi perhatian teman-teman ya, dari sekian yang nanti akan saya sampaikan, ini merupakan contoh kecil ya yang sudah diimplementasikan di Indonesia. Nanti teman-teman bisa sekali gitu ya di-review, cari penelitian yang lain gitu ketika ingin membuat suatu produk baru ya dalam usaha, itu bisa butuh yang namanya research and development. Nah, jadi butuh kita cek dulu dari penelitian yang telah ada, kemudian nanti apa yang bisa kita tingkatkan ataupun apa yang bisa kita manfaatkan untuk diimplementasikan dalam dunia bisnis. Begitu ya teman-teman. Jadi bukan serta-merta kemudian yang saya sampaikan ini bagian besar gitu yang telah ada, tidak, ini hanya sebagian kecil ya. Jadi silahkan nanti bisa dicari kembali contoh-contoh penelitian yang lainnya yang telah ada dan juga sudah mengimplementasikan dari bisnis berkelanjutan ini secara efektif dan juga efisien. Oke, nah ini dari yang pertama ya teman-teman, model dari bisnis rantai pasok atau sirkular tadi. Yang paling mudah untuk dipahami teman-teman yaitu keywordnya ataupun poin pentingnya adalah dari bisnis yang ramah lingkungan, zero waste, kemudian yang efisiensi, ya, kemudian efektif, tetap menggunakan teknologi. Misalkan yang paling mudah dengan kemasan dan juga pastinya menggunakan energi yang ramah lingkungan. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang kedua dari model bisnis pemulihan dan daur ulang. Nah, kalau berbicara tentang daur ulang itu kan kadang-kadang sulit gitu ya bagi suatu pelaku usaha gitu, kecuali memang dia yang fokus pada pendaur ulangan suatu barang ataupun produk gitu. Jadi mungkin kalau dari pelaku usahanya itu sendiri, misalkan nih bergerak di bidang food and beverage gitu ya, makanan gitu. Nah, dia juga yang mengelola untuk limbahnya, itu biasanya yang paling mudah itu kan digunakan untuk pupuk ya atau kompos gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang tidak mampu gitu, setidaknya kita bisa mengusahakan untuk menggunakan kemasan yang ramah lingkungan sehingga tidak memiliki ataupun tanggung jawabnya semakin kecil gitu ya untuk untuk dalam proses pemusnahannya gitu, ataupun bisa bekerja sama dengan pihak ketiga ya teman-teman. Biasanya memang orang ataupun pelaku usaha yang berfokus pada pendaur ulangan sampah gitu. Nah, sekarang pun juga banyak
ini ya di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu pengelola limbah rumah tangga itu juga sudah banyak, sehingga mereka pun bisa menjadi supplier ataupun pihak ketiga yang bisa mengolah limbah-limbah dari perusahaan kita ataupun hasil dari bisnis kita. Oke, model bisnis pemulihan dan daur ulang ini berorientasi utamanya yaitu berarah pada penghematan ya, dan juga peningkatan produktivitas sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai bahan baku, ya, barang modal, barang kebutuhan dalam proses produksi, termasuk energi dan air. Nah, jadi jelas sekali yang namanya daur ulang itu menginginkan ataupun fokus utamanya. Kenapa ada model bisnis seperti ini? Karena memang yang diinginkan adalah agar sumber daya alam terutama itu tidak segera habis. Nah, ketika memang masih bisa dimanfaatkan, maka bisa dimanfaatkan menjadi produk yang lainnya. Kertas, nah sekarang pun kertas sudah ini ya, paperless juga ya, dengan bantuan teknologi itu bisa mengurangi limbah-limbah kertas yang ada. Nah, kertas itu bahannya dari apa? Kemudian tisu, nah tisu juga ya, tisu itu kan mungkin banyak gitu menggunakan bahan-bahan dari ini ya, pepohonan ya ataupun kayu. Nah, itu nanti bisa bagaimana agar sumber daya alamnya juga tidak segera habis gitu. Ada juga tisu yang hasil dari limbah ya, daur ulang, tetapi manfaatnya kan juga kita tidak untuk dipakai untuk ibaratnya di muka, ataupun tidak untuk hal-hal ataupun kulit yang bersinggungan dengan kulit yang misalkan untuk mulut, muka. Nah, tapi hasil dari daur ulang tisu itu bisa digunakan untuk tisu toilet misalkan ya, yang pastinya bukan tisu makan ya. Nah, tisu toilet itu karena untuk bagian yang kotor, jadi masih bisa gitu menggunakan tisu yang daur ulang gitu, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kemudian termasuk ya energi dan juga air, bagaimana agar bisa penggunaannya itu efektif dan juga efisien. Nah, bukan berarti kemudian yang penting kan kita membayar gitu ketika membeli air. Nah, tidak. Tapi kan nanti sumber daya alam itu akan lambat laun juga akan berkurang gitu. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan dalam model bisnis pemulihan dan juga daur ulang. Nah, model ini dilatar belakangi oleh sumber daya air yang semakin langka ya, dan semakin meningkatnya kesadaran akan seriusnya ancaman terhadap bumi dan kehidupan di dalamnya, karena bencana lingkungan hidup global sekarang, bencana ataupun keadaan bumi sudah tidak baik-baik saja ya teman-teman. Kadang-kadang ketika lagi musim panas itu kan banyak yang mengalami kekeringan gitu ya. Kemudian kalau misalkan lagi musim hujan gitu, banyak juga yang banjir. Nah, itu bagaimana untuk menanganinya? Lantas apakah kita serta-merta menggunakan air itu ataupun energi dengan seenaknya kita sendiri? Tidak, tetapi tetap bagaimana agar kita bisa memulihkan bumi kita, yaitu kita dengan menggunakan memanfaatkan limbah-limbah yang ada untuk bisa menjadi produk yang bermanfaat lagi. Misalkan sekarang kenapa sih banyak banjir gitu ya? Banjir itu kan efek dari limbah yang dibuang, misalkan yang dibuang bukan di tempatnya, sampah di mana-mana gitu. Nah, sampah itu apakah bisa diolah? Bisa diolah. Nah, bisa menjadi pupuk ataupun kompos, tetapi kadang-kadang karena minimnya pengetahuan kita ataupun minimnya minimnya dari power kita juga ya gitu, dalam artian karena kita tidak bisa, karena kita bukan pelaku usaha, sehingga tidak bisa untuk melaksanakan hal tersebut. Sehingga bagaimana upayanya, yaitu kita sebagai konsumen pun juga harus aware. Saat ini mungkin kita bukan sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha, tapi sebagai konsumen saja. Nah, apakah lantas sebagai konsumen itu lepas tanggung jawab gitu ya dalam pelaksanaan model bisnis ini? Nah, tetap sebagai konsumen kita pertama yaitu harus aware dalam memilih produk yang akan kita manfaatkan. Apakah itu sudah berstandar nasional, apakah itu sudah teruji BPOM, apakah itu terhindar dari kimiawi. Nah, itu sudah harus menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, kemasan yang digunakan bagaimana. Kemudian
kalau misal kita menggunakan bahan-bahan yang seperti air gitu, kemudian energi yang lainnya, maka kita sebisa mungkin untuk memanfaatkannya dengan baik. Jangan sampai air itu kemudian dibuang dan juga tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini teman-teman dari model yang kedua ya, diantaranya dalam model bisnis daur ulang banyak sekali. Contohnya kalau teman-teman dari botol saja itu bisa dimanfaatkan berbagai produk yang banyak, yang beragam gitu ya. Sekarang banyak juga komunitas, kalau teman-teman mungkin sudah familiar juga ya, komunitas para pengrajin ataupun craft ya, hasil dari craft gitu. Itu kan banyak sekali ya limbahnya. Dari apa sih? Apakah mereka itu memanfaatkannya dari sumber daya yang baru gitu, yang benar-benar diambil dari alam saja? Tidak, bahkan mereka kebanyakan itu hasil dari daur ulang ya. Misalkan dari kertas bekas kah, koran kah, ataukah mungkin dari apa teman-teman, banyak sekali ya, bisa dimanfaatkan dari botol bekas, dari kemasan gitu ya, nah dan lain sebagainya, ataupun botol yang bisa digunakan kembali, ataukah botol itu hanya sekali. Nah itu pun juga kita harus aware juga terhadap kemasan tersebut gitu. Biasanya ada kode-kodenya ya, kode dari botol tersebut, mana yang bisa dimanfaatkan kembali, kemudian mana yang harus segera dibuang dan juga menjadi limbah. Nah, ketika menjadi limbah berarti bisa diolah untuk menjadi produk yang lainnya. Itulah harapan dari model bisnis sirkular ini, sehingga dari sumber daya alamnya sudah dimanfaatkan, kemudian ketika sudah menjadi suatu produk, itu jangan sampai ke tangan end user itu hanya sebagai limbah. Hasil limbahnya bisa diolah kembali menjadi produk, sampai dengan produk itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, yaitu menjadi limbah yang lainnya, ataupun yang mudah untuk ini ya, dimusnahkan gitu. Nah, itulah harapan dari model bisnis sirkular, teman-teman. Kemudian model yang ketiga yaitu model bisnis produk tahan lama. Nah, kita kalau misalkan berbicara tentang produk tahan lama itu kan pasti butuh yang namanya pengawet ya, teman-teman. Apakah itu hanya dalam bidang food and beverage, makanan dan minuman saja kah? Ataukah mungkin barang-barang yang kita pakai, yang kita gunakan sehari-hari, ataukah barang-barang ataupun produk yang hanya sekali pakai dan lain sebagainya gitu ya. Daripada menciptakan produk yang tidak tahan lama, ya, produsen menawarkan durasi produk yang dirancang secara ekologis ya. Jadi tetap dalam desain di sini, yaitu perancangannya yaitu secara ekologis, yaitu memperhatikan sumber daya alam yang ada sejak awal untuk dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian mengedukasi pelanggan agar berani membayar harga yang lebih mahal untuk barang yang lebih tahan lama. Jadi sekarang seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ada ini ya, suatu brand ya, suatu perusahaan yang memang bergerak untuk barang-barang yang tahan lama dan juga itu hasil dari limbah. Selain itu juga produk-produknya lebih sehat gitu ya, dibandingkan dengan produk misalkan yang sudah ada. Tetapi memang gitu ya, kekurangannya ataupun yang kadang menjadi ini ya, pertimbangan konsumen untuk mengkonsumsi atau membelinya itu lebih mahal lah, harganya lebih mahal dibandingkan produk yang sudah ada. Contohnya apa? Banyak sekali ada sabun gitu ya, sabun dari hasil limbah ya, ataupun sabun organik herbal. Nah itu biasanya memang tahan lama ataupun dari produk-produk berkualitas, tapi harganya memang lebih mahal. Ataupun sekarang sabun cuci piring itu kan ada yang lebih sehat ya, lebih tahan juga, harganya juga mahal. Jadi ada suatu brand itu Sustain ya, Sustain, kalau teman-teman coba cek ya nanti di Instagram ataupun di web, itu sudah menjadi salah satu brand yang paling high impact ya, bisa membuat suatu perusahaan yang memang bergerak dalam keberlanjutan ataupun keberlangsungan terhadap alam. Nah, Sustain ini ya salah satu brand yang meng-create ya, membuat suatu produk dari entah itu dari limbah kah, ataupun
ataupun suatu produk yang bisa tahan lama gitu ya. Semua yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari kita gitu, terutama dalam kebutuhan rumah tangga. Entah itu untuk kebersihan, entah itu untuk kesehatan juga. Nah, jadi bisa menjadi pertimbangan juga. Kalau untuk pangsa sasarannya berarti pasti sudah tahu gitu. Siapa? Kenapa mereka membuat suatu brand? Kenapa mereka membuat bisnis yang fokusnya untuk produk yang tahan lama ataupun produk yang bisa untuk keberlanjutan gitu ya, untuk limbah atau daur ulang gitu, karena mereka sudah punya nih pasar sasarannya. Konsumennya siapa? Yang pasti mereka yang pertama yang aware terhadap lingkungan, kemudian yang kedua mereka yaitu yang bergaya hidup sehat, memang sudah memiliki lifestyle untuk hidup sehat, dalam artian harga sudah tidak menjadi pertimbangan gitu ya. Yang penting mereka mendapatkan produk itu yang bisa memberikan impact positif gitu ya bagi mereka gitu. Nah, mungkin juga pangsa sasarannya menengah ke atas gitu ya, bukan kalau untuk kalangan bawah mungkin masih menjadi pertimbangan ya. Nah, itu teman-teman. Jadi diantaranya dari bisnis produk tahan lama. Jadi tahan lama itu bukan berarti kemudian pengawet yang memberikan dampak negatif gitu ya, tidak. Jadi berbeda. Nah, kemudian mengedukasi pelanggan agar tadi ya berani membayar harga yang lebih mahal untuk barang yang lebih tahan lama. Jadi jelas sekali di sini sudah disampaikan bahwasanya biasanya produknya itu akan lebih mahal karena lebih tahan lama. Selain itu, daripada konsumen membujuk agar konsumen lebih sering membeli produk baru, konsumen didorong untuk lebih bangga dan memperoleh citra sosial sebagai tokoh masyarakat yang peduli dan berkontribusi menyelamatkan bumi dan kehidupan di dalamnya. Ada juga komunitas juga, mungkin teman-teman juga sudah familiar juga. Sekarang sudah eranya yaitu kalau memiliki barang bisa ditukarkan dengan orang lain gitu, yang memiliki barang yang lainnya, sehingga tidak serta-merta barang tersebut dibuang ataupun tidak dimanfaatkan ya kan. Misalkan kayak pakaian ya, seperti pakaian itu kan kita kadang-kadang kalau udah bosen ya beli yang baru gitu ya. Nah, ada juga komunitas yang menerapkan bagaimana agar kita bisa bertukar manfaat gitu. Nah, tidak hanya pakaian teman-teman, mungkin barang gitu ya, barang-barang yang masih layak untuk dipakai, barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Kadang-kadang kan kalau kita sudah bosan dengan pakaiannya, tetapi kita pengen gitu untuk membeli barang yang lainnya, tetapi kita tidak bisa ataupun tidak punya tidak memiliki ini ya sarana untuk diberikan ke siapa gitu. Nah, hanya bisanya untuk tidak bisa memanfaatkan ataupun tidak bisa atau hanya sekedar dibuang gitu. Jadi ada juga perusahaan ataupun komunitas itu yang mewadahi hal tersebut ya, yaitu dengan bertukar. Nah, di suatu event gitu bisa, misalkan saya punya pakaian ya, kemudian ada si B itu membawa apa, tidak hanya pakaian saja, misalkan mungkin yang diperlukan barang-barang rumah tangga ataukah mungkin buku. Nah, bisa, jadi buku bisa ditukarkan dengan pakaian. Nah, itulah termasuk bergantian manfaat gitu ya. Jadi orang yang membutuhkan buku bisa dengan menukarkan pakaian gitu, karena dia memilikinya pakaian. Saya punya pakaian bekas gitu, tapi saya pengen buku. Nah, itu bisa untuk ditukarkan. Nah, itulah termasuk salah satu contoh dari bisnis yang lainnya. Jadi mewadahi. Nah, nanti hasil keuntungannya apa dari perusahaan tersebut? Ya bisa mendapatkan jasa dari untuk mewadahi tadi, untuk penukaran tadi gitu. Jadi tapi mungkin jasanya tidak besar gitu ya. Jadi teman-teman, untuk model bisnis produk tahan lama ini jelas sekali ya, bagaimana agar bisa memanfaatkan sumber daya alam ya, itu dengan sebaik-baiknya, dan juga
agar bisa dimanfaatkan dalam jangka yang panjang. Nah, kemudian model bisnis yang lainnya ya, yaitu ada model bisnis sewa. Nah, ini teman-teman, dalam bisnis sewa biasanya kalau dalam penyewaan pasti ada biaya untuk jasanya ya, teman-teman. Biaya untuk jasanya, di mana model bisnis ini menggantikan konsep memiliki produk tertentu secara sendiri-sendiri dengan model bisnis saling berbagi produk yang sama. Mungkin pertimbangan kalau misalkan kadang-kadang kenapa sih kita perlu sewa ya, kenapa tidak beli aja gitu ya. Pertama karena mahal ya, kemudian yang kedua karena kita tidak butuh untuk memiliki selamanya gitu. Jadi hanya digunakan ibaratnya dalam keperluan tertentu ya, misalkan sewanya apa, Anda juga baju, nah baju bisa disewakan. Nah, baju yang seperti apa, untuk kegiatan kah, untuk perform kah, untuk kegiatan-kegiatan tertentu ya, biasanya kan harga bajunya lebih mahal. Nah, tetapi kita hanya membutuhkan nih di event tertentu saja, nah itu jadi nggak perlu beli gitu ya, hanya cukup menyewa yang nantinya kita memberikan ataupun ada imbal jasa tadi dengan biaya jasanya. Nah, itu termasuk dari bisnis sirkular ataupun bisnis sustainable business ataupun green business ya. Jadi meminimalisir agar masyarakat juga tidak terlalu memiliki banyak barang dan juga tidak banyak mengeluarkan uang gitu ya untuk membeli barang tersebut. Namun ya, dibutuhkan peran pemerintah karena model dari bisnis ini memenuhi visi pembangunan berkelanjutan. Namun butuh tingkat kepercayaan yang sangat tinggi ya, di mana model bisnis produk sebagai jasa ini didasarkan pada prinsip membeli atau membayar fungsi sebuah produk atau kebutuhan daripada membeli dan memiliki suatu barang kebutuhan. Sekarang banyak jasa sewa itu sudah menjadi hal yang biasa gitu ya, sudah lumrah gitu ya. Kalau misalkan mungkin dulu ya, zaman dulu itu kan sewa menyewa pakaian itu mungkin agak kurang pas gitu ya, dalam artian kalau misalkan hanya untuk dipakai untuk diri sendiri pasti pengennya beli gitu kan, nggak mungkin untuk sewa. Nah, kecuali memang untuk pakaian adat, pakaian yang sangat untuk acara tertentu gitu. Tapi sekarang juga banyak gitu sewa misalkan seragam ya, yang ibaratnya adalah itu harganya juga tidak terlalu mahal, tapi karena kita nggak butuh gitu ya, kita tidak butuh untuk memilikinya, jadi hanya sewa saja gitu. Nah, banyak sekali ya contohnya, mungkin teman-teman banyak sekali bisa menemukan ya di antara kita yang ada di sekitaran kita. Sekarang pun kalau peralatan untuk sekolah ya banyak sekali sudah disewakan, ataupun peralatan untuk event-event ya, tendanya kah atau custom sistemnya, itu kan pasti sewa, lebih baik sewa gitu ya daripada beli. Nah, ataupun yang lainnya banyak sekali. Nah, kalaupun contoh yang lainnya juga sekarang produk pre-love ya, produk yang sudah pernah digunakan itu dijual pun juga sekarang masih laku ya teman-teman. Mungkin harganya sudah menjadi harga 50% ataupun 30%, tetapi sebisa mungkin agar produk yang sudah tidak kita pakai itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu termasuk juga dari bisnis berkelanjutan, sehingga tidak serta-merta barang yang tidak difungsikan itu hanya menjadi kepemilikan saja, tetapi tidak ada manfaatnya. Itulah harapan dari model sirkular ya teman-teman. Konsepnya adalah bagaimana agar sampai ke end user itu masih tetap saling memberikan manfaat gitu. Oke, kemudian yang terakhir di sini, lantas bagaimana peluang ekonomi sirkular yang ada di Indonesia? Di mana di Indonesia ini terdapat 5 sektor besar ya yang berpotensi besar dalam mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular. Kelima sektor besar itu apa saja? Nah, yang bisa dimanfaatkan dari konsep bisnis ekonomi sirkular ini, yang pertama makanan dan minuman. Nah, jelas sekali ya dari food and beverage ini sangat
mudah sekali untuk bisa mengadopsi dari model sirkular, ekonomi sirkular, tekstil, kemudian konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta peralatan elektronik, elektrik dan juga elektronik. Ini 5 sektor yang ada di Indonesia yang peluangnya sangat besar untuk bisa menerapkan model bisnis sirkular. Nah, jadi terutama dari food and beverage ya, makanan dan juga minuman, bagaimana agar bisa dimanfaatkan berkali-kali sampai dengan ke end user, dan juga terakhir yaitu bisa dimusnahkan. Itulah bisa sampai dimusnahkan, itulah termasuk dari keberhasilan ya, kunci dari keberhasilan model bisnis sirkular ini. Kelima sektor ini mempresentasikan hampir sepertiga dari PDB Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 43 juta orang ya, pada tahun 2019. Saat ini sektor makanan dan minuman merupakan penghasil limbah terbanyak. Ya, pasti ya, namanya manusia kan butuh makan dan minum gitu kan. Nah, dibandingkan dengan 4 sektor yang lainnya dengan jumlah 57,4 juta ton. Nah, dan diproyeksikan meningkat sebanyak 54% di tahun 2030. Tentunya jika berbicara tentang bisnis makanan dan minuman ya, karena masyarakat memang pasti yang dibutuhkan itu kan. Nah, makanan dan minuman, kemudian semakin meningkatnya jumlah penduduk, pastinya jumlah limbah pun juga akan semakin meningkat. Dan proyeksi ini agar bisa kita kendalikan ya limbahnya agar tidak melebihi dari kapasitas yang seharusnya, maka bisa kita mengadopsi dari model bisnis sirkular ini sehingga limbahnya bisa dimanfaatkan, bisa dihasilkan produk yang baru, kemudian bisa ke tangan konsumen lagi sampai dengan benar-benar bisa dimusnahkan sampahnya. Oke, kemudian pendekatan sirkular dalam sektor ini dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berarti di tahun 2030 Indonesia berpotensi menghasilkan tambahan PDB sebesar 593 sampai dengan 638 triliun dengan mengurangi limbah di tiap sektor ya, yaitu sebesar kurang lebih 18 lah sampai 52% ya, dan emisi karbonnya juga sebesar 126 juta ton dan penggunaan air sebesar 6,3 miliar meter kubik. Nah, selain itu juga bisa menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru. Nah, karena kan produk barunya juga semakin meningkat ya. Dan menambah tabungan rumah tangga hampir 9% dari anggarannya, yaitu 4,9 juta di tahun 2030. Nah, jadi di sini teman-teman, ini dari penelitian yang ada, ini sudah memproyeksikan ketika Indonesia ataupun ini ya pelaku bisnis yang ada, terutama tadi di 5 sektor yang ada di Indonesia itu memanfaatkan dengan baik dari model bisnis sirkular ini, sangat menguntungkan juga ya, dampaknya pun sangat besar gitu. Dampaknya sangat besar bagi bumi dan lingkungan. Nah, selain itu juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga dibandingkan jika tidak mengadopsi dari model bisnis sirkular ini ya teman-teman. Jadi jelas sekali dari penelitian yang telah ada bahwasanya konsep dari bisnis berkelanjutan diantaranya yaitu model bisnis sirkular ini memberikan impact yang bagus ya, impact yang baik bagi keberlanjutan bisnis ya. Tentunya entah itu tidak hanya untuk dimanfaatkan bagi pelaku usaha saja, tetapi masyarakat selaku konsumen ya, ataupun masyarakat kita yang hidup di bumi ini, dan juga untuk menjaga lingkungan. Itu ya teman-teman mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan penelitian yang dari pola model bisnis keberlanjutan. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas atensi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kemudian di akhir ini, nanti setelah ini, yaitu pelaksanaan UAS bisa dikerjakan dengan baik sesuai dengan topik-topik yang sudah kita bahas pada setiap sesi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.